tak berpembuluh. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan atau klasifikasi pada tumbuhan yang berpembuluh serta peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami klasifikasi pada tumbuhan yang berpembuluh terbagi atas dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu memahami peranan-peranan pada plantae dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Tumbuhan berpembuluh dikatakan tumbuhan berpembuluh karena memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Terbagi atas dua, yaitu tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Pertama, kita akan membahas mengenai tumbuhan tak berbiji atau Pteridophyta. Berasal dari kata Yunani yaitu pteron dan piton. Ciri-ciri dari Pteridophyta adalah organisme multiseluler eukariotik. Ukuran tubuhnya berkisar 1 mm sampai 6 mm. Berikut ini adalah contoh dari Pteridophyta. Jenis Cormophyta berspora karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tidak memiliki biji tetapi memiliki spora. Pada bagian daunnya terbagi atas dua macam, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sedangkan sporofil tempat pembentukan spora. Selanjutnya, klasifikasi pada tumbuhan paku. Yang pertama, Lycophyta. Memiliki spora dalam sporofit. Struktur daun berbentuk seperti rambut sisik dengan batang seperti kawat. Divisi yang kedua adalah divisi Pterophyta. Tumbuhan paku jenis ini disebut juga paku sejati. Contohnya adalah Andiantum sp. Tumbuhan yang berpembuluh yang kedua adalah tumbuhan berbiji. Memiliki biji yang kompleks, memiliki jaringan khusus untuk melindungi embrio. Berdasarkan struktur alat perkembangbiakan, tumbuhan biji dibedakan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama adalah Gymnospermae. Biji terbuka karena biji tidak tertutup oleh daging buah. Contohnya yaitu Pakisaji, Pinus, dan Ginkgo biloba. Tumbuhan yang berbiji yang kedua adalah Angiospermae. Berikut adalah proses pembentukan biji. Berdasarkan bijinya terbagi atas dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Setelah kita membahas mengenai pengelompokan pada plantae, selanjutnya kita akan bahas mengenai peranan kingdom plantae. Yang pertama, bagi ekosistem. Yang pertama yaitu sebagai produsen dalam ekosistem, yang kedua pengendalian daur biogeokimia, yang ketiga sebagai perintis kehidupan, yang keempat sebagai penyedia habitat bagi makhluk hidup lain dan mencegah terjadi bencana alam. Yang kedua adalah dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem. Yang pertama, terjadinya banjir dan erosi tanah. Yang kedua, terjadinya kerusakan ekosistem dan darat. Dan yang ketiga, terganggunya sistem hidrologis.
Selain peranan kingdom Plantae bagi ekosistem, ada juga bagi manusia, yaitu tumbuhan lumut sebagai obat, contohnya yaitu Marchantia sp. Zingiber officinale atau biasa kita kenal dengan jahe, juga sebagai obat. Sebagai sumber pangan ada Gnetum gnemon atau melinjo. Dan sebagai sumber makanan utama bagi manusia yaitu Oryza sativa, yaitu padi. Baik, anak-anak ibu semuanya, ibu percaya kalian sudah mempelajari mengenai materi kita hari ini dan dapat kita simpulkan yang pertama, klasifikasi pada Plantae khususnya pada tumbuhan berpembuluh terbagi atas dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku terbagi atas dua divisi, yaitu Lycophyta dan Pterophyta. Sedangkan tumbuhan berbiji terbagi atas dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kesimpulan yang kedua adalah peranan kingdom Plantae terhadap manusia. Tumbuhan merupakan sumber pangan, papan, sandang, dan obat-obatan. Maka dari itu peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Minggu depan kita akan melakukan suatu demonstrasi atau praktik